Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destifani Dwi. Kami dari kelompok manajemen sistem file kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan Destifani Dwi Putri dengan saya sendiri, Irsandi Arkam, Muhammad Amri Asnur, dan Nurul Aziza Jalil. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh Amri Asnur dan kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu pengertian manajemen sistem file. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu fungsi dari sistem manajemen file. Fungsi sistem manajemen file yang pertama, komputer dapat menyimpan file di beragam media penyimpanan seperti optical disk, magnetic tape, dan magnetic disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, maka komputer harus menyediakan pandangan yang logik, seragam dalam hal penyimpanan informasi atau data. Sistem informasi menyembunyikan properti-properti fisik dari penyimpanan fisik dengan mendefinisikan unit penyimpanan logik yang disebut file. File-file dipetakan ke perangkat fisik oleh sistem operasi. Perangkat fisik ini bersifat non-volatil, sehingga isinya tetap bertahan setelah sistem komputer dimatikan, mengakhiri satu sesi layanan sistem komputer. File adalah koleksi yang diberi nama dari sebuah informasi yang direkam pada penyimpanan sekunder. File mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, persistence, atau informasi dapat bertahan meski proses yang membuatnya berakhir atau satu daya dihilangkan. Dengan properti seperti ini, maka file yang didapat dari hasil proses dapat dijaga dan digunakan pada masa yang akan datang. Yang kedua, size. Setiap file memiliki ukuran. Terkadang, file mempunyai ukuran yang sangat besar sehingga memungkinkan membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar pula. Dan yang ketiga, shareability. File dapat digunakan di berbagai proses yang mengakses informasi secara kongruen. Slide selanjutnya. Manfaat manajemen file antara lain dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang kita tidak inginkan. Pada sebagian besar pemakai, sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem file menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file secara online terhadap data dan program. Sistem file terisi dua bagian terpisah, yaitu kumpulan file yang masing-masing file menyimpan data dan atau
program serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi file di sistem. Baik, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu sasaran sistem manajemen file. Pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan-layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai dan atau aplikasi. Satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem file. Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di masing-masing aplikasi. Sistem telah menyediakan pengendali terhadap aset penting itu, memenuhi manajemen data bagi pemakai atau GROSEN. Kebutuhan manajemen data bagi pemakai untuk memberikan kemampuan melakukan operasi-operasi sebagai berikut, yaitu menampilkan seluruh record data, menampilkan satu record data tertentu, menampilkan satu record data berikutnya, menampilkan satu record data sebelumnya, menyisipkan satu record data, menghapus satu record data tertentu, memperbarui satu data tertentu, memperbarui beberapa record tertentu dalam suatu kriteria. Sistem akses file. Sistem akses merupakan pilihan, yaitu 1. Dapat menjadi bagian sistem operasi, atau 2. Sistem operasi sama sekali tidak memiliki komponen sistem berkas. Sistem operasi bertujuan umum, General Purpose Operating System, tidak mengimplementasikan sistem akses sebagai komponen sistem operasi. Terserah sistem manajemen basis data yang dijalankan di sistem operasi itu yang menangani sistem akses. Sistem operasi hanya memberikan pengelolaan sistem file dasar. Sistem operasi tertentu sering mengimplementasikan sistem akses sebagai bagiannya seperti sistem operasi mainframe untuk tujuan khusus. Implementasi sistem akses di tingkat sistem operasi untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen basis data. Selanjutnya yaitu arsitektur pengelolaan file. Pengelolaan file biasanya terdiri dari, yang pertama, sistem akses berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan dalam file akses. Yang kedua, manajemen file berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Yang ketiga yaitu manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi tempat penyimpanan file di perangkat penyimpanan. Yang keempat, mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tidak terkorupsi. Demikian dari pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Aziza Jalil dan kepadanya dipersilahkan. Pengalokasian dalam manajemen sistem file. Alokasi beruntun. Setiap file menempati sekelompok blok yang berurutan pada disk. Kelebihan model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal blok dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random. Kekurangannya memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Yang kedua, alokasi berhubungan. Setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Kelebihannya berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal, sistem manajemen yang bebas pada alokasi berhubungan, tidak memakan banyak ruang. Kekurangan tidak menggunakan random access. Yang ketiga, alokasi berindeks. Pointer digabungkan di dalam satu blok yang dinamakan blok index. Setiap file memiliki blok index masing-masing. Direktori mengandung alamat dari blok index. Kelemahannya, jika blok index terlalu kecil, maka itu tidak akan memuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar.
suatu mekanisme akan dibutuhkan menangani masalah tersebut. Sistem file. Konsep terpenting dalam sistem operasi adalah file dan directory. Pemakai memanipulasi data dengan merujuk sebagai file atau directory. Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. File, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak terbebani cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja penyimpanan data. Directory, berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpanan directory adalah file, namun dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin di sistem operasi. Perintah-perintah manipulasi directory. 1. Pindah directory. 2. Penciptaan directory. 3. Penghapusan directory. 4. Penghapusan direktori yang mensyaratkan direktori tidak sedang digunakan dan direktori telah kosong. Implementasi direktori. Sistem direktori berfungsi memetakan nama simbolik file, menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file, menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data tabel file. Algoritma direktori. 1. Linear list. Kelebihan mudah diterapkan dalam program, kekurangannya memakan waktu saat akses dan eksekusi. Yang kedua, tabel hash. Daftar linear dengan struktur data hash. Kelebihan mengurangi waktu pencarian direktori, kekurangannya berukuran tetap. Atribut dan struktur direktori. Atribut direktori merupakan nama dari direktori itu sendiri. Alamat merupakan alamat dari direktori tersebut. Tanggal berisi tanggal pembuatan. Ukuran merupakan besar ukuran direktori. Biasanya dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Proteksi berguna untuk perlindungan. Struktur direktori. Pemahaman bagaimana menyusun sebuah direktori dalam suatu sistem berkas. Ada 3 struktur direktori yang dikenal. Yang pertama, struktur direktori bertingkat, di mana direktori ini dibagi menjadi direktori 1 tingkat dan direktori 2 tingkat. Direktori berstruktur pohon, direktori berstruktur graf, di mana direktori ini dibagi menjadi struktur graf split dan struktur graf sederhana. Operasi direktori, yaitu mencari berkas yang berhubungan dengan file tersebut. Dengan menelusuri direktori yang bersangkutan, membuat berkas, maka sebuah entry akan ditambahkan ke direktori. Menghapus berkas, jika sudah tidak dipakai, maka dapat dihapus dari direktori. Menampilkan isi direktori, menampilkan seluruh atau sebagian dari direktori, mengubah nama berkas, diubah jika tidak sesuai lagi isi dan kegunaannya. Akses sistem berkas, pengguna bisa mengakses setiap berkas atau direktori yang ada. Dalam struktur direktori, update direktori karena atribut disimpan dalam direktori. Perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap atribut yang bersangkutan di direktori tersebut. Baik, kesimpulan dari manajemen sistem file yaitu manajemen file dapat dalam sistem operasi keluaran Microsoft Windows dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan fasilitas yang ada pada program aplikasi file manager Windows Explorer. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file dan folder, seperti menyanyi file menjadi 2 atau lebih salinan, menghapus atau memindahkan file atau folder ke tempat lain, seperti ke dalam disket atau folder lainnya. Kedua, sebagai manfaat manajemen file, antara lain dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, tersimpan file baru, tersimpan di mana saja, dan hal yang tidak kita inginkan. Pada sebagian besar pemakai, sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem file menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file secara online terhadap data dan program. Sistem file terdiri 2 bagian terpisah, yaitu tumpuan file yang masing-masing file menyimpan data dan atau program serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai file di sistem.
Sasaran dari sistem file manajemen file. File adalah koleksi yang diberi nama dari sebuah informasi yang direkam pada penyimpanan sekunder. File mempunyai sifat berikut. Persistence. Informasi dapat ditahan meski proses yang membuatnya berakhir atau satu daya dihilangkan. Dengan properti seperti ini, maka file yang didapat dari hasil proses dapat dijaga dan digunakan pada masa yang akan datang. Kedua, size. Setiap file memiliki ukuran, terkadang file mempunyai ukuran yang sangat besar, sehingga memungkinkan membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar pula. Ketiga, cara fungsi. File dapat digunakan sebagai proses yang sebagai proses yang sangat besar, sebagai proses yang mengakses informasi secara kongruen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian materi yang dapat kami bawakan. Mudah-mudahan dapat diambil materinya, dijadikan referensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.